Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah banyak orang cari nasihat jauh-jauh ya? Sekarang yang ngasih nasihat Nabi langsung. Sehingga kita mengatakan, bala ya Rasul, apa itu ya Rasul, apa amalan itu, saya pengen dapat semua kebaikan yang Nabi katakan tadi. Lebih dari ini, lebih dari ini, lebih dari ini. Dan Allah sangat suka dengan amal itu. Otomatis Allah suka dengan orang yang beramalnya. Zikrullah kata Nabi, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Makanya itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab yang tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena zikir itu ringan. Allah gak nyuruh kepada kita sesuatu yang berat. Allah belum bilang jahidul kuffar, perangilah orang-orang kufur. Allah baru mengatakan anfiqu min amwalikum, sedekahkan harta kalian, min amwalikum, sebagian dari harta kalian. Enggak. Itu mungkin buat kita masih butuh waktu belajar. Sekarang Allah mengatakan uzkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Lebih baik dari semua tawaran-tawaran yang itu. Allah kalau nawarin kita untuk jihad, kemungkinan besar kita akan mencari-cari alasan. Dan orang yang mencari-cari alasan dari kewajiban berjihad apabila sudah wajib, maka dia udah jelas sifat kemunafikannya. Baca nanti di ayat-ayat tentang jihad, surat At-Taubah, surat Al-Anfal, termasuk surat Al-Ahzab. Ada banyak cerita-cerita tentang jihadnya Nabi. Dan sebagian besar orang yang menolak atau mencari alasan untuk enggak ikut sama Nabi, itu tuh udah pasti terlihat jelas kemunafikan pada diri mereka. Sehingga Allah menggolongkan mereka termasuk orang munafik. Allah marah kepada mereka sehingga menyebutkan dengan kalimat kabura maqtan indallah. Allah marah sekali dengan kata-kata mereka. Dalam surat yang lain dikatakan mereka itu termasuk orang-orang yang pendusta. Mereka bilang inna buyutana aurah, rumah kami sedang ada banyak masalah ya Rasul, mohon maaf kali ini gak bisa ikut. Yang lain mengatakan anak saya sakit ya Rasul, maaf gak bisa ikut. Yang lain mengatakan saya kurang enak badan ya Rasul, maaf gak bisa ikut. Semua alasan yang mereka katakan, Nabi hanya bilang ya sudah. Tapi Allah mengatakan aku tahu isi hati mereka dan mereka orang munafik. Berat soalnya perintah jihad itu berat. Alhamdulillah kita di Indonesia gak ada kewajiban berjihad, soalnya penjajah kita sudah pergi dan diusir oleh para pahlawan kita. Coba kita masih hidup di zaman Belanda atau Jepang atau Portugis, maka kita semuanya wajib berjihad membela tanah air. Alhamdulillah udah merdeka, jadi kewajibannya bukan lagi jihad, lebih ringan dikit, dakwah. Tidak perlu mengangkat senjata, cukup kita mengajak kepada kebaikan. Karena seandainya perintah jihad itu muncul di tengah-tengah kita sekarang, kemungkinan besar kita akan mencari 1001 alasan. Ada yang alasannya saya masih kuliah lah, ada yang alasannya saya belum nikah lah. Memang ada alasan gak bisa berjihad gara-gara belum nikah. Ustaz, nanti kalau saya syahid terus saya belum, statusnya masih jomblo gimana Ustaz? Gak usah dibahas sekarang, hampir kepancing. Artinya ya kalau seandainya perintahnya adalah jihad, kita mungkin termasuk orang-orang yang anulir di awal waktu, udah langsung dicoret, nggak masuk. Kalaupun kita mau, tetap nggak diizinkan. Kenapa? Nggak cukup syarat. Pegang senjata nggak pernah, baru jalan 100 meter udah ngos-ngosan, nggak makan sehari udah lemes. Ya gimana mau jihad? Padahal jihad itu fisiknya luar biasa, nggak tidur berhari-hari, apalagi ya tanya aja ke teman-teman dari militer lah. Latihan aja udah seberat itu, gimana menghadapi musuh. Kita mau berangkat pun gak diizinkan karena gak memenuhi syarat. Itu perintah jihad. Ternyata ada yang lebih baik daripada jihad, zikrullah. Perintah berinfak.
Kata Allah, berinfaklah dengan harta terbaik. Lan tanalul birra, tidaklah sempurna kebaikan kalian hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian berinfak dengan harta yang paling kalian cintai. Langsung kita ingat, harta yang paling saya cintai. Udah belum kita berinfak dengan harta yang paling kita cintai? Ada yang baru beli mobil sebulan yang lalu. Ini yang paling saya cintai. Anak masuk ke mobil, awas sendal, sepatu. Nggak boleh kotor mobilnya. Cewek baru beli apa misalnya kosmetik, infak kosmetik. Atau baru beli rumah dikasih sama suaminya, rumah baru banget. Baru naik ke sofa, jangan ini kotor. Sofanya dijaga, nggak boleh kotor. Apalagi kita baru beli sesuatu yang paling berharga buat kita, harta yang sifatnya materi. Maka kata Allah, tidak sempurna infak kita sampai kita pernah, walaupun gak apa-apa, gak usah sering-sering, pernah menginfakkan harta yang paling kita cintai. Berat pasti, karena infak kita itu baru harta yang sisa. Kelebihan harta, bahasa lembutnya. Kalau bahasa vulgarnya, sisa. Infak makanan sisa, infak pakaian sisa, giveaway. Apalagi infak uang sisa, receh. Jadi infak kita tuh masih infak sih, sisa. Baik Ustadz, baik, tetapi belum sempurna. Karena ada derajat, ada tingkatan-tingkatan. Ada yang menginfakkan harta yang lebih, oke, sisa. Ada yang menginfakkan setengah hartanya. Ada yang menginfakkan yang paling dia cintai. Ada yang menginfakkan seluruh hartanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita level yang paling mencintai, yang paling dicintai aja belum sanggup. Lalu Nabi mengatakan, mau nggak kalian aku tawarkan yang lebih baik daripada infak harta yang paling kalian cintai? Lebih baik daripada memberikan mobil kesayangan kalian. Lebih baik daripada memberikan pakaian kesukaan kalian. Lebih baik daripada, saya kadang-kadang diminta kupluk aja. Ada teman-teman di luar kota misalnya, pas saya datang, Ustadz boleh minta kupluk Ustadz? Aduh ini warna kesukaan saya. Baru kupluk yang warna kesukaan aja kayak berat mau ngasih, hijau dan abu. Pernah dulu karena gak bisa nolak, dia udah baik banget sama saya. Sampai sekarang saya ingat-ingat, itu topi ya, sukaan saya banget tuh. Sampai sekarang diingat-ingat, kalau ketemu dia saya langsung nyari dia, kok gak dipakai sih topinya, balikin dong kalau gak dipakai gitu kan ya. Saking kayak emang kesukaan saya banget, itu aja gak bisa, padahal murah loh. Masih hitungan puluhan ribu atau ratusan ribu. Baju yang kesukaan saya, yang saya sering pakai tuh, kotor cuci langsung, keringin, setrika, pakai lagi. Karena senang banget dengan baju itu, diminta sama orang lain, mau gak ngasih? Kayak masih berat. Nabi itu pernah dimintain baju yang beliau suka banget, diberikan oleh Raja Khorasan. Beliau pakai baju itu kayak sweater, karena baju musim dingin. Beliau pakai kayak sweater gitu, keluar rumah. Tiba-tiba kata seorang laki-laki di jalan, ya Muhammad bajunya bagus banget, boleh minta gak? Orang Badui terlalu jelas ngomongnya, to the point. Muhammad tuh bajunya bagus banget, boleh minta enggak? Nabi langsung senyum, kamu suka? Ya, langsung dibuka sama Nabi, dikasih. Nabi pulang dalam keadaan gak pakai baju. Coba, dingin-dingin. Gak ada alasan, aduh saya lagi gak pakai daleman, dingin nih. Gimana ya? Enggak pakai alasan, langsung ngasih. Nabi emang udah paling sempurna lah, udah gak usah dibandingkan. Jadi kalau bicara infak yang paling disukai, Nabi itu udah lewat lah. Kita baru baju aja, kupluk, topi, mikir. Ada papan skate, walaupun gak jago main, tapi ada papan skate yang kayak buat saya tuh kayak ini kayak bersejarah. Saya paling sering jatuh karena papan ini gitu. Terus kalau ada yang Ustadz mau gak giveaway papan skate untuk donasi atau apa, itu masih mikir lama. Ya udah deh, yang ini aja deh. Ada 3 misalnya, ngasih yang jarang dipakai, masih gitu coba. Nah sekarang Nabi bilang, mau nggak aku tawarin sesuatu yang lebih istimewa daripada kamu berinfak dengan semua barang kesukaan kamu, koleksi kesukaan kamu. Ternyata ada yang lebih istimewa. Apalagi? Infak, jihad, syahid, dan yang lain-lainnya. Nabi mengatakan, mau nggak yang lebih baik dari semua amal kalian? Tahajud, amal itu jamak. Tahajud, puasa Senin Kamis, infak, jihad, tilawah, dan seterusnya. Apa ya Rasul? Zikrullah. Ternyata kita kira jawabannya bakal amal yang susah, amal yang berat, amal yang
langka orang bisa ngelakuin. Ternyata amal yang ringan banget, amal yang sepele banget. Tetapi itulah bukti bahwa Allah Rahman, Allah Maha Pemurah, Allah gak mau menyusahkan hambanya. Makanya berulang kali saya katakan ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tuh memang pengen mudahin kalian. Allah tuh gak suka menyusahkan kalian. Kita sendiri aja yang nyari kesusahan, kita sendiri yang nyari ribet. Allah tuh carinya yang mudah-mudah aja buat kita. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Salat gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, berbaring, gak bisa tepat waktu, dijamak, buru-buru, dikosor, lupa, dikodok. Tapi jangan istiqomah. Setiap hari kodok subuh. Nah ini istiqomah. Ini artinya teman-teman, Allah tuh pengen memudahkan kita zikir. Tapi jangan mentang-mentang Allah memudahkan kebaikan untuk kita, lantas kebaikan itu jadi bernilai murah bagi kita. Enggak, sesuatu yang mudah di sisi Allah tidak selalu murah. Itu kan mindset manusia ya. Yang mudah itu jadi murah kan, yang susah itu jadi berharga mahal, yang langka makin mahal, makin langka makin mahal. Allah enggak kayak gitu. Matematika Allah bukan makin langka makin mahal, justru makin dekat kepada Allah, walaupun itu mudah, maka itu makin mahal. Sekedar mengatakan Masya Allah, itu tuh mahal banget. Sekedar mengatakan Bismillah, itu tuh mahal banget. Tapi mudah Ustadz, semua orang bisa lakuin. Gak apa-apa, karena ketika dia melakukan itu gak akan mengurangi hak kita. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Dunia kalau orang dapat, bagian kita berkurang. Akhirat orang dapat, bagian kita sama sekali tidak terganggu. Malah kalau orang dapatnya lewat kita, bagian kita bertambah. Kalau dunia susah hitung-hitungan kayak gini, karena memang kecil, direbutin rame-rame. Akhirat itu besar, direbutin sedikitan. Kata ulama, dunia itu nikmat yang sedikit, direbutin rame-rame. Akhirat nikmat yang banyak, direbutin sedikitan. Sehingga tidak akan pernah berkurang, apalagi menjadi persaingan yang tidak sehat. Zikrullah. Sehingga Allah mengatakan uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu poin pertama, teman-teman. Poin kedua, apalagi fadilah dari zikrullah selain yang disampaikan Nabi di dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi. Apa sih yang kita dapat lagi kalau kita ingat Allah, kalau kita sebut Allah, mention Allah kalau bahasa sosmed? Ada orang gak sepakat dengan istilah mention, emang Allah punya sosmed. Ini namanya tarjamah. Nge-mention Allah itu bahasa Inggris, kemudian jadi bahasa sosial media. Arti nge-mention apa? Menyebut atau memanggil atau mention. Menyebut orang yang dimaksud gitu. Nah kalau misalnya kita mention Allah dalam aktivitas kita, Bismillah, kan ringan kan? Itu udah zikir loh. Jangan berpikir zikir itu hanya sekedar Subhanallah, 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 Subhanallah. Enggak, zikir itu yang disebut dengan qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maksud dari ayat itu tuh total dari daily life kehidupan kita, itu kita bisa zikir sama Allah. Dengan minimal mention Allah dalam setiap aktivitas kita. Memulainya Bismillah, menyudahinya Alhamdulillah. Di antara keduanya kita bisa bilang Masya Allah, kita bisa bilang Subhanallah, kita bisa bilang Allahu Akbar, kita bisa bilang La haula wa la quwata illa billah, kita bisa bilang Innalillah. Tetapi awal dan akhirnya Bismillah, Alhamdulillah. Kita bisa bilang A'udzubillah. Banyak kalimat, Ustadz saya gak hafal banyak zikir-zikir yang panjang. Itu adalah pertanyaan Bilal. Ya Rasulullah, saya gak punya dandana. Dandana itu wirid kalau bahasa pesantren. Saya tuh gak punya wirid yang panjang seperti Nabi dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang ilmunya banyak. Gimana dong ya Rasul, saya tuh gak punya wirid-wirid yang panjang. Doa saya tuh ya gitu-gitu aja. Zikir saya ya itu-itu aja. Gimana dong ya Rasul? Nabi nanya, emang wirid kamu apa wahai Bilal? Kata Bilal, wirid saya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4. Ya Allah, saya minta ridhamu dan surgamu, dan saya berlindung dari kemarahanmu dan nerakamu. 4 hal itu. Nabi tersenyum. Kata Nabi, ya
Bilal, wirid kami walaupun panjang kemana-mana, intinya 4 itu juga sama. Ini betapa Nabi itu orangnya tidak mau menyusahkan. Allah tidak pernah menyusahkan hambanya, Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Sama-sama memudahkan. Sehingga walaupun Bilal hafalnya cuma 4 kalimat wirid, kata Nabi, wirid kami yang panjang itu wahai Bilal, yang 1 jam itu intinya 4 juga sama. Sehingga Bilal merasa berbesar hati, alhamdulillah kalau gitu ya Rasul, gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya Bilal terus saja wirid dengan wirid itu.